Salah satu saham yang fenomenal pada waktu tertentu dan banyak sekali diminati orang yaitu Aneka Tambang. Lalu bagaimana prospeknya di tahun ini? Welcome back to my channel, balik lagi dengan saya Rizky. Jadi pada analisa kali ini kita akan membahas saham Aneka Tambang. Aneka Tambang adalah salah satu saham yang paling banyak diminati pada waktu tertentu. Mengapa paling banyak? Karena kenaikannya hampir 200%. Oke, di sini kita akan analisakan menggunakan 3 faktor. Ya, faktor yang pertama yaitu faktor season, lalu faktor fundamental dan teknikal. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng agar up to date dengan konten dari saya. Oke, kita langsung masuk ke sini ya. Yang pertama yaitu season. Ini adalah season saham Antam, Aneka Tambang, tepatnya di bulan November, Desember, ini hijau ya. Untuk bulan Oktober ini merah 40%, apalagi di bulan September. Di tahun 2023 ini minusnya hampir 8,73 ini. Tinggi lumayan ini ya. Tapi di bulan Oktober ini juga minus. Bagaimana dengan November, Desember kita nggak tahu ya. Tapi dengan jari historinya di bawah ini, kemungkinan besar akan bullish. Tapi untuk tahun kemarin ini 12,17% sangat jelek sekali. Di zaman pandemi 128%. Ditambah 14% berarti 150% 2 tahun itu untuk Aneka Tambang. Oke. Lalu kita cek metrik rasio fundamental. Ada growth revenue, net profit margin, PE ratio dan earning per share. Yang pertama untuk growth revenue, total pendapatan Antam ini sangat bagus sekali. 2020, 2021, dan di 2022 ini selalu mengalami kenaikan yang cukup baik secara anual. Lalu bagaimana secara kuartal? Ini dia. Secara kuartal pendapatannya dia turun. Ya. Secara kuartal pendapatannya dia turun. Salah satu penyebab mengapa bisa terjadi penurunan pendapatan yang sangat tajam yaitu ada di Antam itu kalah gugatan dengan salah satu crazy trade di Surabaya. Padahal dia sudah melakukan peninjauan kembali dan akhirnya dia tetap kalah sama Budi Said. Dan dia harus membayar ganti rugi sebesar 1,1 ton emas ke Budi Said. Lalu kemudian net profit margin ini bagus. Ada kenaikan tinggi sekali mulai dari 2021 ke 2022. Tapi di kuartalnya dia jelek sekali ya. Turun dari kuartal pertama ke kuartal kedua 2023 ini turun banget. Kemudian untuk PE ratio secara anual ini bagus. Berarti sahamnya lagi murah. Tapi kalau secara kuartal ya kita bisa lihat di 2023 itu mengalami kenaikan tinggi nih. Lalu untuk earning per share ini juga bagus, tapi bagaimana dengan kuartalnya? Ya, kita bisa menyimpulkan di Antam ini secara anual itu bagus banget, tapi secara kuartal itu buruk. Berarti kalau kita investasi di Antam ini lebih baik ke tahunan aja, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Tapi kalau secara bulanan ini buruk sekali. Oke, sekarang kita akan coba cek untuk teknikalnya ya. Oke, ini adalah teknikalnya Antam. Kita bisa cek ya. Di sini di mana dia itu sudah turun jauh sekali. Saya gambarkan seperti ini. Ini ada low di bawah ya. Di sini sudah ngebreak dia. Ya, sudah membuat break. Artinya break low sebelumnya. Nah, low sebelumnya itu mana? Low sebelumnya itu ini. Di break sama ini, artinya dia mantul ke atas kemudian turun ke bawah lagi ya. Itu sangat buruk sekali untuk Antam. Kalau kita cek secara gede, time frame gede ya, time frame highly time frame itu sangat buruk sekali. Ini habis dari sini turun, naik lagi, turun lagi, naik dikit, turun lagi. Kita bisa hold kalau kalian memang punya barang di bawah atau punya barang di atas bisa hold. Tapi kalau kalian punya barang di atas ini, di atas ini, di atas ini, ya saya sarankan untuk averaging down aja lah. Jangan pernah cut loss, karena kalau cut loss emang juga sih. Karena secara anual ini bagus banget. Oke, kalau untuk secara weekly
untuk Antam sampai mana penurunannya ya? Kita coba cek sampai mana penurunannya. Oke. Perlu kita perhatikan di sini ada sebuah candle yang cukup tinggi dan ini ada gap. Bisa saja dia menurun sampai sini ya. Penurunannya dia sampai sini. Coba saya gambarkan ulang ya. Oke. Oke, kemungkinan besar dia akan turun sampai sini atau mencari zona di paling bawah sini. Nah, ini ada zona. Ya, buat kalian yang belum terlalu jauh minusnya atau sudah banyak banget minusnya, saya sarankan bisa averaging down di sini. Ya, di sini averaging down di sini. Tunggu konfirmasi candle supaya bisa mendapatkan bahwa ini akan pullback, akan rebound. Atau di sini, ya ini paling bawah. Tapi jauh sekali ya, hampir 500-an. Bisa-bisa minus banyak. Nah, itu untuk Antam. Berarti kalau saya di Antam ini saya nggak akan masuk. Kalaupun punya barang, saya akan cut loss mulai sekarang. Ini kalau saya ya. Tapi kalau kalian bebas. Bisa di averaging down atau bisa di cut loss. Sekali lagi ini bukan analisa, ini sekali kan bukan rekomendasi, ini cuma referensi aja bagaimana saya, sudut pandang saya untuk saham Antam. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Apabila kalian dari kos saham, silahkan drop di kolom komentar. Kita akan bahas nanti di video-video selanjutnya. Oke, sekian dari saya, sampai jumpa.